Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tokoh nasional dan daerah yaitu Sultan Hamid II. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Suci Afnia, absen 34 sebagai koordinator dan bagian biografi atau sejarah Sultan Hamid II. Pendidikan dan Karir Sultan Hamid II oleh Radwa Syafa Akila, absen 24. Masa kependudukan Jepang pada saat Sultan Hamid II mendapat gelar oleh Arya Jovandi, absen 8. Menteri Negara dan Keterlibatan dalam Kudeta APRA Sultan Hamid II oleh Raineke Aulia, absen 28. Kontribusi Sultan Hamid II dalam perumusan Lambang Negara Pancasila oleh Nabila Zahra Artasania, absen 21. Masa kesudahan kepimpinan Sultan Hamid II oleh Alia Trikarina Albanur, absen 4, Nazala Meiditya, absen 23, dan Rasya Arafah, absen 27, sebagai editor. Selamat menyaksikan. Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang Sultan Hamid II, udah ada yang tahu belum nih siapa sih Sultan Hamid II itu? Jika belum, simak biografi Sultan Hamid II dulu yuk. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri lahir pada tanggal 12 Juli 1913 di Pontianak dari pasangan Syarif Muhammad Al-Qadri dan Syecha Jamilah Sarwani. Ia merupakan anak sulung ke-6. Pada usia 12 tahun, Sultan Hamid II dibesarkan oleh ibu angkat asal Skotlandia Salem, Catherine Fox, dan rekan ekspatriatnya asal Inggris, Edith Maud Curtis. Sultan Hamid II meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. Pendidikan dan karir Sultan Hamid II. Sultan Hamid II menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung 1 tahun, THS Bandung namun tidak tamat, dan di Akademi Militer Belanda atau KMA di Breda hingga tamat, dan berpangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Sultan Hamid II memiliki jabatan penting, yakni menjadi Menteri Negara Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 20 Desember 1949 hingga 5 April 1950. Masa kependudukan Jepang pada saat Sultan Hamid II mendapat gelar Sultan Pontianak. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi kolonel. Pangkat itu bisa dikatakan sebagai pangkat tertinggi yang saat itu diberikan kepada putra Indonesia. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang pada 29 Oktober 1945, dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Kenapa Sultan Hamid II akhirnya memberontak? Banyak yang menilai Sultan Hamid II tidak puas dengan jabatan yang diberikan Pak Soekarno. Saat ditawari Westerling bergabung, Sultan Hamid II yang awalnya ragu kemudian setuju. Westerling kemudian membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut dengan APRA. Dan peristiwa kudeta APRA terjadi pada 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil yang ada di bawah pimpinan Kapten KINL Raymond Westerling yang juga mantan Komandan Depot Special Troepen atau yang disebut pasukan khusus masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Dan disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, beberapa tokoh mulai merancang lambang negara sebagai salah satu identitas negara. Untuk memfasilitasi hal tersebut, terbentuk Panitia Lencana Negara pada 10 Januari 1950 di bawah koordinator Menteri Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupesi, Moh Natsir, dan R.M. Ngaporbadjaraka sebagai anggota. Masa kesudahan dari Sultan Hamid II. Sultan Hamid II di detik-detik akhirnya ingin membatalkan penyerangan gerakan bawah tanah untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan. Walaupun serangan ini gagal, Sultan Hamid II tetap ditangkap oleh Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung Ristirtawinata. Beberapa waktu pasca penangkapannya,
RIS dibubarkan dan Indonesia akhirnya menjadi negara kesatuan. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dipotong masa tahanan 3 tahun terhadap Sultan Hamid II. Ia dianggap berniat menyuruh untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati 3 pejabat pemerintah. Namun, banyak orang-orang yang menganggap Hamid hanyalah dituduh dan para hakim terlalu cepat mengambil keputusan yang salah. Setelah Sultan Hamid II bebas penjara pada tahun 1958, walaupun ia sudah tak berpolitik lagi, 4 tahun kemudian ia ditangkap dan dijebloskan ke rumah tahanan militer atau RTM di Madiun, Jawa Timur. Karena ia dituduh melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi VOC. Nah, pada tanggal 30 Maret 1978, tepatnya di Jakarta, Sultan Hamid II pun menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.